Halo teman-teman, jumpa kembali kita di biokimia. Materi yang kita bahas yaitu asam amino di channel ATL Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM Indonesia. Oke teman-teman, mari kita simak materinya sebagai berikut. Tapi teman-teman, bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe ke channel saya untuk mendapatkan info-info terbaru seputar ilmu laboratorium medik. Kita mulai dari asam amino. Nah, ini asam amino, gambarnya di sebelah itu ada gugusan dari karbon yang mengikat rantai R dan ada gugus amina, ya kan, dan ada karboksilatnya. Asam amino merupakan unit penyusun protein. Struktur yaitu satu atom C sentral yang mengikat secara kovalen gugus amino NH2 kan, gugus karboksil dan satu atom H dan rantai samping yaitu gugus R. Nah, gugus R ini nanti yang menentukan nama atau pembedanya dengan asam amino yang lain. Kemudian asam amino lagi kita bahas. Paling sedikit memiliki satu grup amin yaitu protonisasi dan satu grup karboksilat yaitu ionisasi. Jadi pelepasan ion H+ dan penambahan ion H+. Jadi ada protonisasi, ada ionisasi. Molekul biologi yang sangat kecil, BM-nya 135 Dalton. Tercatat 20 asam amino penting dalam dunia biologi, dalam biologi medik ya. Nah, ini penting. Kemudian kita bisa melihat di sini ada gambarnya. Kita lihat gugus R. Rantai samping yang berbeda-beda pada setiap jenis asam amino. Nanti ini akan menentukan jenis-jenisnya asam amino dari gugus R-nya. Gugus R yang berbeda-beda tersebut menentukan pertama struktur, kedua ukuran, ketiga muatan elektrik, yang keempat sifat kelarutan di dalam air. Ini penting ya, yang R-nya ini yang nanti yang membedakannya. Kita pindah ke asam amino standar yang paling standar. Nah, ini selenosisten. Ini ada gambarnya, contohnya. Asam amino yang menyusun protein organisme ada 20 macam, disebut sebagai asam amino standar. Diketahui asam amino kedua satu disebut selenosisten, jarang ditemukan. Terdapat di berbagai enzim seperti glutathione peroxidase. Jadi di glutathione peroxidase. Karena di sini ada unsur selenium. Selenium yang mengikat atau masuk di dalam rantai cysteine. Namanya selenosisten. Selenosisten ya merupakan kode genetik UGA. Biasa untuk stop codon. Nah, ini terjadi pada mRNA dengan struktur second yang banyak. Kita lanjut teman-teman, struktur kimia dari asam amino. Nah, ini asam amino terdiri dari ada C alfa, kemudian ada COOH, ada NH2 dan R rantai cabangnya. Ini sudah menjadi sebuah dasar bahwa asam amino itu, nama amino itu dari adanya amina atau amin NH2. Kemudian ada C karboksilatnya, ya kan, berikatan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut. Nah, seperti inilah struktur kimianya dari asam amino. C-nya dalam bentuk C alfa mengikat NH2, mengikat H, mengikat R dan mengikat karboksilat. Nah, ini ada contohnya alanin, valin apabila rantai sampingnya ini nanti berikatan, ya kan, leusin, isoleusin.
Oke, kita pindah masih ke asam amino. Kita karena memang spesial materi ini asam amino. Setiap molekul asam amino memiliki rantai samping atau R yang berbeda satu sama lain dengan asam amino lainnya. Setiap molekul peptid dari struktur asam amino polipeptida diikat oleh suatu ikatan peptida. Gugus samping tersebut dapat berupa titik 2 grup amino ekstra, grup asam karboksilik ekstra, grup amida, grup sulfhidril, grup hidroksil, grup rantai hidrokarbon sederhana atau cincin hidrokarbon. Jadi dia beda-beda. Ada grup amino ekstra, ada grup asam karboksilik ekstra, nambah karboksilatnya double, nanti aminanya double. Atau amida nanti amida, kemudian sulfhidril masuknya gugus sulfur, hidroksil OH, rantai hidrokarbon sederhana nanti cuma CH3, cincin hidrokarbon. Ini berupa nanti dalam bentuk cincin yang melingkar. Gugus amin dapat berikatan dengan gugus karboksilat dari asam amino lain membentuk struktur dipeptida nanti tripeptida hingga terbentuk yang paling banyak yaitu polipeptida. Jadi proses berikatannya ini karena gugus amina dari satu asam amino berikat dengan karboksilat. Jadi dia saling melepaskan, satu ionisasi, satu prosesnya protonisasi. Nah, ikatan peptida kita bisa melihat di gambar berikut ini. Nah, ya kan? Di gambar berikut ini ikatan peptida terjadi di gugus yang karboksilat dan aminanya melepaskan air. Ini alanin dengan serin itu berikatan dengan cara melepaskan HOH membentuk alanin serin, yaitu dua buah peptida pada gambar. Nah, kita lanjut masuk ke asam amino lagi. Karena jumlah molekul asam amino 20 macam, maka setiap asam amino memiliki kemungkinan berikatan dengan 19 asam amino lainnya. Dan seterusnya sehingga ada 40 kemungkinan 400 kemungkinan kombinasi dipeptida dapat dibentuk. Ya kan? 20 jadi ada kemungkinan 400 kombinasi. Bahkan itu baru dipeptida, belum nanti tripeptida, kemudian sehingga sampai ke polipeptida. Karena setiap molekul asam amino dapat berikatan dengan 400 molekul dipeptida, maka ada 8.000 kemungkinan struktur tripeptida yang dapat dibentuk. Dan seterusnya titik-titik struktur polipeptida tidak terhingga. Jadi polipeptida itu tidak terhingga, macam-macam nanti bisa terjadi ikatannya kemungkinan karena sifatnya tadi kan bisa berikatan dari gugus karboksilat dan gugus amina. Lanjut lagi, susunan asam amino dalam polipeptida merupakan struktur dari suatu protein. Jadi dia membentuk suatu polipeptida, susunannya ini itu adalah memberi karakter, itu adalah protein yang ada atau yang dibentuk. Ribosom menggunakan informasi dari mRNA, messenger yang pesan ini, untuk menentukan susun asam amino dari suatu protein. Jadi ribosom ini nanti menyusun asam amino berdasarkan kode yang diberikan oleh mRNA informasinya. Untuk menyederhanakan pembacaan susunan asam amino digunakan singkatan 3 huruf dengan beberapa pengecualian khusus. Misalnya alanin jadi ala misalnya. Nah, itu contohnya. Nah, kita masuk ke klasifikasi asam amino. Nah,
Nah, kedua gambar ini asam amino terbagi menjadi yang basic plus, asidik, polar, aromatik, dan non polar. Jadi ada 5 pada prinsipnya diklasifikasikan. Diklasifikasikan berdasarkan gugus R, yaitu rantai sampingnya. R tadi diganti dengan apa? Misalnya aromatik, polar, asidik, COH kan, basic, CH3, non polar misalnya. Biasanya sifat-sifat seperti titik 2 hidrofobik atau hidrofil, nanti bisa hidrofik, ada hidrofil. Polar atau non polar, ada atau tidaknya gugus terionisasi. Nah, kita pindah. Kita lihat di sini. 1. Asam aminonya ini berdasarkan tadi, asam amino dengan rantai samping hidrokarbon sederhana. Jadi kan hidrokarbon sederhana kan yang kemungkinan itu adalah yaitu glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, ile. Nah, sementara yang kedua asam aminonya dengan rantai samping dasar yaitu basic dengan ekstra amino group, misalnya lisin, arginin, histidin. Nah, ini nomor 3 asam aminonya apa kira-kira? Asam amino dengan rantai samping asam, jadi tambahan asam ini dengan ekstra grup asam karboksilat. Asam amino itu sudah ada karboksilat tapi diganti lagi dengan grup karboksilat. Contohnya adalah aspartik acid, glutamik acid. Kemudian yang keempat, asam amino dengan grup hidroksil, OH tambahannya, yaitu serin, treonin. Jadi gugus R-nya itu diganti dengan OH. Kemudian nomor 5, asam amino berisi sulfur. Contohnya cistin dan metionin. Jadi tinggal mengingat saja kalau ada sulfurnya, cistin dengan metionin. Lanjut lagi teman-teman, nomor 6. Asam amino dengan cincin karbon. Berarti melingkar kan kalau cincin. Contohnya fenilalanin. Jadi alanin yang ditambah dengan fenol atau fenil. Tirosin, kemudian triptofan. Lanjut ke nomor 7. Asam amino dengan grup amida, yaitu asparagin dan glutamin. Dan nomor 8 yang unik atau khusus adalah prolin atau PRO. Nah, asam amino merupakan sisa perombakan asam amino ini melalui proses deaminasi harus dikeluarkan dari tubuh oleh sel hati. Gugus karboksila diteruskan ke siklus Krebs, gugus amin diteruskan ke siklus ornitin dan dirubah menjadi urea dan dikeluarkan melalui urin. Gugus amin dapat pula terikat kembali dengan gugus karboksilat lain membentuk asam amino baru atau transaminasi. Bila asam amino tidak diperoleh dari diet, maka dapat dibentuk melalui proses transaminasi, tapi tidak semua bisa. Terdapat beberapa asam amino esensial, hal ini karena karbon backbone tidak dapat disintesis. Nah, ini kita pindah ke asam amino nonpolar. Memiliki gugus R alifatik yang lurus kan, glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin. Bersifat hidrofobik, semakin hidrofobik suatu asam amino seperti isoleusin biasa terdapat di bagian dalam protein. Prolin berbeda dengan asam amino yang lain dalam siklik, ya dia bentuknya siklik, tapi mempunyai banyak kesamaan sifat dengan kelompok alifatis ini. Umum terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid. Nah, kita pindah di sini, kita lihat sini adalah asam amino alifatik, glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin. Ini contohnya yang di gugus yang warna hitam ini adalah alifatiknya. Kita pindah.
Lanjut lagi, ini asam amino folar. Nah, ini folar memiliki gugus R yang tidak bermuatan. Serin, treonin, sistin, metionin, asparagin, dan glutamin. Bersifat hidrofilik. Nah, suka air, jadi mudah larut dalam air. Cenderung terdapat di bagian luar protein. Sistin berbeda dengan yang lain karena gugus R terionisasi pada pH tinggi, pH 8,3, sehingga dapat mengalami oksidasi dengan sistin membentuk ikatan disulfid SS. Sistin tidak termasuk dalam asam amino standar karena selalu terjadi dari dua buah molekul sistin dan tidak dikode oleh DNA. Nah, ini asam amino, acid and amid. Nah, jadi ada yang asid dan amida, aspartic acid, glutamic acid dalam bentuk amidnya adalah amidanya asparagin dan glutamin. Lalu di situ di bawahnya asam amino dengan hidroksil gugus OH kan, serin dengan gugus sulfur yaitu cistin ya kan, treonin ya side chainnya ya kan, ada juga metionin yang ada gugus sulfurnya. Kita pindah asam amino dengan gugus R aromatik, ya ini yang melingkar. Penilalanin, tirosin, dan triptofan bersifat relatif non-polar, yaitu hidrofobik. Penilalanin bersama dengan VLNI adalah asam amino paling hidrofobik, ya kan? Tirosin memiliki gugus hidroksil, sementara triptofan cincin indol, sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen, yaitu penting untuk menentukan struktur enzim. Asam amino aromatik mampu menyerap sinar UV pada panjang gelombang 280 nanometer. Oleh sebab itu, sering digunakan untuk menentukan kadar protein. Ini dari asam aromatik. Kita pindah asam amino dan gugus R bermuatan positif, yaitu lisin, arginin, dan histidin. Mempunyai gugus yang bersifat basa pada rantai sampingnya. Lalu bersifat polar, terletak di permukaan protein, dapat mengikat air. Histidin mempunyai muatan mendekati netral pada gugus imidazol dibandingkan lisin, gugus amino, arginin, gugus guanidino. Lalu di sini karena histidin dapat terionisasi pada pH mendekati pH fisiologis, maka sering berperan dalam reaksi enzimatik yang melibatkan pertukaran proton, pertukaran H. Nah, kita masuk lagi ke asam amino dengan gugus R bermuatan negatif, yaitu aspartat dan glutamat. Ini mempunyai gugus karboksil pada rantai sampingnya sehingga bermuatan negatif atau asid pada pH 7. Nah, ini contohnya penilalanin, kemudian tirosin, triptofan. Lalu yang di bawahnya basic amino acid, ada histidin, ada lisin, dan arginin. Kita pindah asam amino non standar. Yang tidak standar merupakan asam amino di luar 20 macam asam amino standar. Terjadi karena modifikasi yang terjadi setelah suatu asam amino standar menjadi protein. Kurang lebih 300 asam amino non standar dijumpai pada sel. Contohnya O-fosfoserin. Modifikasi serin yang mengalami fosforilasi, jadi penambahan gugus fosfat oleh protein kinase. Nah, ini hidroksifrolin merupakan modifikasi frolin dalam proses modifikasi post translasi oleh prokolagen frolin hidroksilase. Jadi dihidroksilase dia mendapat gugus OH. Ditemukan pada kolagen untuk menstabilkan struktur. Nah, sementara gamma karboksiglutamic acid itu dari modifikasi GLU oleh vitamin K. Gamma karboksiglutamat mampu mengikat Ca, penting untuk penyedalan darah, jadi penggumpalan darah.
ditemukan pada protein protrombin. Nah, ini hidroksilisin, citrulin, L-ornitin. Ini adalah yang modifikasi. Modifikasi lisin terdapat di kolagen dan miosin, protein kontraksi pada otot dan berperan untuk sisi terikatnya polisakarida. Beberapa ditemukan asam amino non standar yang tidak menyusun protein, merupakan senyawa antara metabolisme yaitu biosintesis arginin dan urea. Nah, kita pindah ke asam amino esensial apa saja. Yang pertama adalah histidin, kedua isoleusin, ketiga leusin, keempat lisin, keenam metionin, 7 fenilalanin, 8 treonin, 9 triptofan dan valin 9. Nah, pindah ke asam amino non esensial itu ada 11 karena 20 kan, di 9 kurang 20 kurang 9. Jadi ada 11. Alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistin, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan treonin. Jadi ini adalah asam amino esensial dan non esensial. Nah, itu saja teman-teman mengenai materi kita mengenai asam amino. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam ATLM, salam hebat ATLM Indonesia. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.